Horas, halo piye kabare? Halo, Assalamualaikum. Tabi pun nama saya Aulia Trisya, saya dari suku Lampung. Kenalkan, saya Bintang Siregar. Saya asli suku Batak. Nama saya Muhammad Nurul Rahman, asli suku Jawa. Nama saya Kristina Rumalaku, saya dari Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat. Tapi ya, Kenalin, namanya Aya Rizka dari Betawi. Salam kenal ya. Pemberani lah gitu, jagoan. Sok Jawara, agak sombong gitu sih. orangnya sih cantik-cantik ya, agak kasar gitu kalau ngomong. Emang gimana kan kalau ngomong? Gue lu mau kemana lu? Menurut saya suku Lampung itu orangnya setia kawan, banyak begal di sana. Itu, karena saya merasakan sendiri sih. Oh, pernah dibegal, Bang? Gimana dibegal? Ya, begal cinta. Serem. Menurut aku orang Jawa itu lembut, halus gitu. Kasar orangnya, logatnya soalnya ngomongnya kasar gitu. Kayak mana kali kau tuh? Smart ya, orangnya pintar-pintar, pengacara. Manis-manis orangnya, tapi serem. Ya Bintang, tapi orang Batak tuh sombong-sombong, benar nggak? Bohong itu. Enggak, bukan marah. Emang dibilang sombong sih enggak sebenarnya ya kan. Gayanya yang kayak gitu, karena kan kita punya kebanggaan terhadap diri sendiri gitu. Jadi wajar kalau kita itu membanggakan apa yang kita punya gitu. Katanya banyak begal ya, tapi di Lampung itu sebenarnya banyak imigran. Jadi sebenarnya yang begal itu bukan orang Lampung, kebanyakannya bukan seperti itu. Juga yang bilang kalau orang Lampung itu setia, emang iya, karena di Lampung itu emang punya satu filsafah yang emang filsafahnya itu setia kepada orang lain gitu. Dan dalam pernikahan juga seperti itu. Kalau kalian pengen membuktikan, ayo ke Lampung. Banyaknya yang aku kayak Jawara ya. Ya sebenarnya iya sih. Ya karena orang Betawi itu tinggal di tempat dia. Jadi ngerasa kampung dia, jangan ditempatin sama orang. Begono. Aslinya ramah-ramah kok. Gitu. Baik kok sebenarnya. Kalau gue main ke rumah lu ntar gue di... Boleh banget, lu harus main ke rumah gue. Gue kasih asinan Betawi, sama dotol Betawi. Banget dah pokoknya, gue tunggu di rumah gue ya. Assalamualaikum. Tadi kata teman-teman suku Jawa itu orangnya lembut-lembut. Benar nggak sih sebenarnya? Emang bener, orang Jawa tuh lembut-lembut. Tapi lembut gak lemot ya. Lembut itu dia mengekspresikan bahwa dia itu semua orang tuh temen semuanya. Saudara. Kita saudara, Mas? Iya. Peluk dulu dong. Terus tuh enggak sih. Enggak. Soalnya banyak orang Jawa juga orangnya nyablak, suka gosip gitu. Ambon itu serem-serem. Sebenarnya pertanyaan itu sangat fleksibel ya. Tetapi sebenarnya orang Maluku itu dikenal dengan Maluku Manise. Kenapa Maluku Manise? Manise itu menggambarkan kondisi sosial masyarakat budaya di sana, di mana itu menjadi falsafah orang Maluku, ada pila dan gandong menjadi perkat orang Maluku. Jadi kalau dikatakan orang Maluku itu seram-seram, mungkin karena karakter Bahari. Kalau kita lihat karakter dengan bangsa Bahari itu sangat kosmopolitan dan tegas dalam bertutur kata. Mungkin karena bertutur kata yang tegas itu sehingga dipahami oleh beberapa orang bahwa orang Maluku itu orangnya kasar-kasar, tetapi sebenarnya karakter dan budayanya sangat lugas, sangat lembut dalam menghormati orang. Seperti itu sih. Waktu beta baru sampai di Jakarta, kemudian masuk di salah satu universitas, ada teman yang yang sangat mengkerdilkan kami orang Timur, orang Maluku, dan dia mengeluarkan kata bahwa karena hari itu juga pembagian kelompok, dan dia mengatakan itu mungkin dia nggak sadar bahwa saya di samping orang Timur itu cenderung preman dan juga keterbelakangan dalam intelektual. Dan itu sebenarnya sempat emosi, dan saya merasa bahwa itulah diskriminasi yang sedang terjadi di negara ini, yang sebenarnya tidak boleh ada ketika kita berbicara dalam konteks bangsa dan negara Indonesia. Itu
pengalaman saya sih. Ada satu cerita yang agak kurang enak didengar. Disarankan jangan nikah sama orang Sunda karena ada cerita zaman dahulu. Sudah lama sih, tapi kayaknya sudah nggak pakai lagi zaman sekarang. Ngoten tuh Mas. Jadi ntar anaknya boleh nikah sama orang Sunda. Ya, insya Allah. Ya boleh lah. Yang penting seiman, dah itu aja sih. Jadi dulu itu ya punya mantan lah gitu ya. Cerita orang tuanya cerita kalau misalnya orang Batak itu keras, nggak setia gitu, ataupun suka bohong gitu. Tapi bukan gitu. Itu kan pribadi orang, bukan sukunya. Jadi sekali lagi aku tekankan orang Batak itu tidak seperti itu. Kalau nikah sama beda suku sih nggak masalah gitu. Kalau aku ya nggak masalah. Mau suku apapun nggak masalah. Mau dia tuh Jawa, Batak, Sunda gitu, Betawi terus nggak apa-apa. Yang penting setia aja gitu. Cantik kali. Cantik kali. Katanya orang Betawi rela jual tanah buat naik haji. Rela lah. Orang Betawi rela ngelakuin apa aja, yang penting dia seneng. Saya kan orang Lampung, terus orang tua suruh bilangnya nikah aja sama orang Lampung. Katanya orang Lampung itu setia. Soalnya orang tua punya stereotip terhadap orang Jawa. Karena orang Jawa itu gampang mutusin segala sesuatu dan gak setia katanya. Tapi menurut saya itu tergantung dalam pribadi sih. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Lampung kek, ya udah itu tergantung pribadi dia masing-masing. Keberagaman itu menurut aku kayak pelangi ya, indah walaupun berbeda warna, tapi itu indah dilihatnya. Hal yang lumrah, karena itu termasuk sunatullah. Hidup tidak sendirian, ada masing-masing bangsa, masing-masing suku, dan kita wajib menghormatinya. Itu anugerah. Karena kalau kita semua beragam, kita melengkapi dong. Nggak semua negara di dunia itu ada keberagaman yang seperti kita punya gitu. Beragam suku, beragam agama, beragam budaya gitu. Nationality, dan kemudian itu adalah sebuah keniscayaan para katong anak cucu yang harus katong bangga sebagai orang Indonesia. Salam damai. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberagaman kita? Yang pertama, kita harus saling tolong menolong sesama, saling menjaga perasaan, jangan ada intimidasi satu sama lain. Lo nyapu pakai sapu lidi, lo bayangin kalau sapunya cuma satu, nggak bisa kan lo nyapu sampai bersih. Nah, kalau sapunya ada banyak, sampai segenggam tuh, lo genggam ya, lo nyapu dah tuh, bersih kan? Itu, jadi kita harus rame-rame, nggak bisa kita kerja sendirian. Kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita akan mencintai segala sesuatu ataupun semuanya yang ada akan perbedaan di Indonesia ini. Saya mensyukuri itu sebagai anugerah Tuhan yang harus selalu saya kumandangkan di dalam setiap nafas dan langkah saya sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berkarakter. Jadi pesan saya, katong sebagai anak cucu yang pernah panen apa-apa, katong juga yang pernah buat apa-apa. Jadi jangan katong rusak tatanan yang selada. Merdeka, bersatu, salam damai. Walaupun kita berbeda, tapi kita satu. Indonesia!